Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang penuh berkah kali ini masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, memberikan kesehatan, kemudian memberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, kemudian meninggalkan dua pedoman hidup. Kalau kita berpegang teguh kepada yang dua itu, dipastikan kita akan selamat menjalani kehidupan dunia yang fana, dunia yang sementara, dunia yang sekejap, sampai nanti kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Karena itu mari terus kita jadikan dua peninggalan Rasulullah sebagai pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khutbah kita yang singkat kali ini, khatib ambilkan dasarnya Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-7 ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Mari kita ulang kembali ayatnya, hadirin kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepadanya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka pada saat itu kami bukakan bagi mereka seluruh pintu-pintu kesenangan. Hatta iza farihu bima utu,
pada sebuah kondisi mereka betul-betul menikmati kebahagiaannya, menikmati kehidupan dunianya, bahkan sampai mereka sudah angkuh menyombongkan diri, berbuat semena-mena. Akhaznahum bautatan, kami datangkan azab secara tiba-tiba yang tidak mereka duga-duga, secara sekonyong-konyong. Bautatan fa'idza hum mublisun, maka pada saat itu mereka terpana, mereka ternganga, sehingga berputus asa, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menyampaikan sebuah kondisi di mana pada saat suatu kaum atau seseorang lupa akan peringatan Allah. Apa makna lupa di sini? Ketika diberi peringatan, dikasih tahu ini perintah Allah, sudah disampaikan oleh para rasul, ulama, sampai para ustaz hari ini disampaikan sebuah peristiwa jelas halal haram, yang ini wajib dikerjakan, yang ini dilarang tidak boleh dikerjakan. Sudah tahu dia diri kaum. Tetapi yang namanya manusia inilah zukiru, dia melupakan yang diingatkan itu. Kok disuruh perintah yang wajib, baginya tidak perlu. Contoh yang sederhana, sholat ini wajib, dia lupakan, mana waktu sholat. Dia tiru orang yang tidak sholat. Itu si anu si fulan tidak sholat, dia kaya juga, sehat juga badannya, naik pangkatnya malah bertinggi, naik terus. Inilah kajian kita. Seseorang yang melupakan ayat-ayat Allah, ini dari perintah dilanggar semua. Sholat 5 kali sehari semalam lalai, hadirin kaum muslimin. Sebaliknya yang dilarang oleh Allah, tidak boleh berjudi, tidak boleh minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh korupsi, tidak boleh membunuh, tapi dia kerjakan karena merasa punya kekuasaan. Hebat. Inilah melupakan peringatan Allah. Ini haram. Apalagi sekarang judi ini bentuknya sudah semakin elit, canggih. Ada yang kita kenal dengan main kartu chip, itu judi ya hadirin kaum muslimin. Harusnya uang beli beras untuk keluarga, enak main itu lagi, sehingga rumah tangga berantakan. Ini sudah dilarang oleh Allah. Tapi yang ayat ini mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih, maka pada saat dia melupakan ayat Allah, pada saat dia tidak mengerjakan perintah Allah, atau pada saat dia melupakan melanggar yang dilarang oleh Allah, dalam logika lulusnya tentu yang kita bayangkan dia diazab oleh Allah langsung, tapi tidak ada. Tapi Allah katakan ayat ini, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Pada saat dia lupa dengan peringatan Allah itu, dalam waktu yang sama fatahna alaihim, Allah bukakan baginya abwaba kulli syai'. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Ini hebat tafsirnya hati kaum muslimin. Pada saat seseorang lupa peringatan Allah, Allah bukakan pintu kesenangan. Ditafsirkan oleh ulama apa pintu kesenangan itu? Allah sehatkan badannya. Yang miskin dikayakan oleh Allah. Orang biasa diangkat, diberikan pangkat jabatan, dimurahkan segala urusan dunianya. Inilah abwaba kulli syai'. Pada saat itu dia melupakan peringatan. Maka sebelum lanjut dari kaum muslimin, yakinlah, maka sebagai orang mukmin juga kita diajarkan bahwa ketika kita melihat orang lain dunianya lebih dari kita,
tidak perlu takjub pada dia, hadirin kaum muslimin. Tidak perlu kita hormat merunduk pada dia karena hartanya, tidak perlu. Oh dia kaya, semua keinginan dia dapatkan, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tidak perlu takjub pada dia, hadirin kaum muslimin. Belum tentu. Ini ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takjub. Apalagi dia durhaka pada Allah. Inilah ayatnya. Apa tujuan Allah? Apa maunya Allah ketika seorang lupa peringatan Allah, dibukakan pintu rezekinya, dibukakan naik pangkat jabatannya, diberi kesehatan yang baik, dikayakan yang miskin. Allah hendak mengulur azabnya. Inilah dalam bahasa agama istidraj. Bahasa yang mudah pahami, Allah hendak nampak tinggi sampai jatuhnya dulu. Allah ulur waktunya. Dan nanti tinggi dulu. Karena kalau logika sederhana kita, orang durhaka pada Allah pasti Allah murka langsung, tapi tidak. Allah bukakan malah. Berikan kesenangan. Allah hendak mempertinggi, mengulur azabnya. Ini bahasa yang lain. Wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kami ulur waktu azab bagi mereka, nanti kami azab pada saatnya di waktu mereka yang tidak akan menduga-duganya. Inilah maknanya istidraj. Nah, lalu dikatakan Allah, hatta bagaimana akhirnya? Iza farihu bima utu. Inilah tingkat memuncaknya. Sampailah orang yang melupakan peringatan Allah ini pada kondisi dia betul-betul merasa menikmati dunianya. Dia merasa menikmati pangkat jabatannya. Dia merasa menikmati kekayaannya, sehingga sudah mulai sifat sombong angkuh, semena-mena pada orang lain, menzalimi orang lain. Maka pada saat itulah, pada titik tertinggi, pada titik nadir kesombongannya itulah Allah katakan akhadnahum bautatan. Allah berikan, Allah datangkan, Allah berikan azab bautatan sekonyong-konyong, secara tiba-tiba. Sehingga tahu tidak, kalau orang sedang menikmati dunianya, pada saat itu Allah azab, Allah ambil dunianya itu tentu jauh lebih pedih. Inilah azab Allah. Inilah namanya Allah hendak mempertinggi, mengulur waktu agar tempat jatuhnya makin tinggi. Orang yang jatuh ketika dia naik tangga pertama dari kaum muslimin, naik jenjang pertama jatuhnya, itu tidak akan terasa mana sakitnya. Tapi ketika orang durhaka pada Allah, dia naik jenjang pertama, dibiarkan oleh Allah naik jenjang kedua. Masih durhaka pada Allah, dinaikkan jenjang ketiga. Sampai akhirnya naik pada jenjang yang paling puncak itu, lalu Allah datangkan azabnya, Allah hempaskan dia ke bawah, diberikan azab yang jauh lebih pedih. Inilah mana ayat. Sehingga akhirnya dikatakan faiza hum mublisun, maka pada saat itulah dia terpana, termenung, ternganga, tangango bahasanya, sehingga dia berputus asa. Baru timbul penyesalan, tidak ada lagi harapan, karena dia merasa pada posisi yang paling bawah, dihinakan oleh Allah. Inilah orang yang awalnya secara dunia diagung-agungkan, dipuja, disanjung, pada saat yang bersamaan, pada saat dia lupa pada Allah, pada saat yang tidak lama dia dihinakan, dicaci, dicemooh oleh orang lain. Inilah kajian Jumat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna
illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, waktu tidak akan kembali lagi, hadirin kaum muslimin. Maka Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang beriman kepada Allah, tentu meningkatkan imannya terus. Kemudian orang-orang yang memperbanyak terus amal soleh. Kemudian yang tidak rugi, orang-orang yang mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian juga dia saling mengingatkan, menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.